Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat ya teman-teman dalam menjalankan aktivitas, jadi sambil menemani saya menyusun telur ini ya. Untuk sedikit update ya, harga telur di tempat saya ini sekarang agak sedikit turun. Saya mendapat harga 26.000 per kilo. Setiap pengambilan 15 kilo ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi memang ini bukan ukuran yang kecil, karena kalau yang ukuran kecil memang harganya jauh lebih mahal. Ini saya beli ukuran besarnya, karena ukuran kecil juga susah banget ya untuk nyarinya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai jam operasional warung sembako. Ini ada beberapa teman yang selalu menanyakan mengenai jam operasional warung sembako, apakah wajib diterapkan di semua usaha warung sembako. Nah, di sini saya juga akan membahas ya teman-teman. Memang penting ya untuk jam operasional itu selalu konsisten, tapi kalian juga melihat situasi dari tempat tinggal usaha kalian, kemudian wilayah kalian, pokoknya kondisi di sekitar tempat usaha kalian. Karena belajar dari pengalaman, baik itu dari orang tua saya ataupun dari tempat kerja saya dulu saya kerja pernah di toko sembako yang punya itu suku Tionghoa, dan yang satu pernah orang Jawa juga, orang Jawa Timur ya. Mereka mempunyai prinsip sendiri-sendiri, tidak sama ya teman-teman. Kalau versi orang tua saya, semakin cepat kita buka usaha, maksudnya jam operasional lebih pagi, itu lebih cepat mendatangkan rezeki. Jadi namanya juga orang Jawa ya, pasti ada aja cerita-ceritanya di belakang, dan ya antara percaya dan tidak percaya, yang penting kita ambil hal baiknya saja ya teman-teman. Dan kalau orang Tionghoa juga mempunyai prinsip sendiri, tapi kalau untuk menurut saya memang jam operasional itu tergantung dari kondisi tempat usaha kalian ataupun wilayah tempat kalian membuka usaha ya teman-teman. Tidak semua tempat ataupun wilayah itu cocok untuk kalian terapkan membuka jam operasional dari subuh hingga tengah malam, atau bisa dibilang 24 jam. Tidak semuanya teman-teman, karena setiap wilayah itu biasanya tingkat keamanan lingkungan itu berbeda-beda ya. Kalau seumpama wilayah yang kalian tempatin itu lingkungannya aman, itu tidak masalah teman-teman membuka usaha 24 jam. Ataupun kalian membuka usahanya itu di daerah padat penduduk, ataupun di daerah yang memang pusat tempat kontrakan ataupun dekat dengan pabrik-pabrik, itu cocok banget kalau kalian terapkan sistem jam operasional 24 jam. Tapi kalau kalian mempunyai tempat usaha hanya di daerah komplek yang memang penduduknya sedikit, kemudian juga bisa dibilang penduduknya hanya itu-itu aja, menurut saya itu tidak perlu ya teman-teman. Kita melihat situasi aja. Kalau memang di saat tengah malam atau jamnya kalian akan tutup usaha, ternyata masih ada yang nongkrong di depan warung kalian, itu tidak masalah ya teman-teman. Kalian menunggu sampai pelanggan itu pergi, hitung-hitung bisa menjaga keamanan warung kalian ya, menemani kalian di saat jaga warung tengah malam. Kalau untuk saya secara pribadi membuka usaha warung sembako 24 jam ini tenaga belum bisa ya teman-teman. Di samping memang saya juga butuh istirahat, karena suami juga sibuk ya menjaga warung kopinya, kita sama-sama sibuk. Jadi kalau untuk berkeinginan atau mempunyai keinginan membuka usaha warung sembako sampai 24 jam, untuk
saya secara pribadi belum bisa ya teman-teman. Paling mentoknya kita buka paling lama itu jam 1 malam. Itu juga saya bangun lagi jam setengah 4 ya. Setengah 4 harus belanja lagi ke pasar untuk kulakan subuh. Dan nanti sampai siang itu kalau ada yang gantiin, ada adik ipar, mungkin saya bisa istirahat sebentar ya. Sebenarnya jam operasional warung sembako itu tergantung yang mempunyai usaha. Mau kalian buka subuh silakan, mau kalian buka jam 6 atau jam 7 pagi juga silakan. Tapi menurut saya memang kalau lebih pagi itu lebih baik ya teman-teman. Karena itu menurut saya bisa memancing rezeki ya. Tapi itu tergantung dari masing-masing yang punya usaha ya. Orang Tionghoa juga mayoritas kebanyakan bukanya pagi ya kalau warung sembako. Kalau toko-toko supermarket itu berbeda lagi ya teman-teman. Jam operasional warung sembako itu memang harus konsisten ya teman-teman, agar pelanggan kita itu tidak kecewa. Karena biasanya seumpama kalian biasanya buka usaha itu jam 6 pagi dan ternyata besoknya kalian buka jam 9 pagi, terus besoknya lagi kalian buka jam 8 pagi. Pokoknya setiap hari itu kalian itu tidak konsisten. Jadi nanti akan mengakibatkan pelanggan-pelanggan kalian yang memang membutuhkan barang ataupun ingin berbelanja di tempat kalian di jam-jam tertentu, itu membuat mereka kecewa karena mereka datang ke tempat kalian jauh-jauh, tahu-tahu kalian itu belum buka. Jadi menurut saya memang kalau yang namanya jam operasional warung sembako itu kalau bisa kalian terapkan selalu konsisten ya teman-teman. Kalau memang kalian bisanya jam 7 ya jam 7. Kalau kalian bisanya jam 6 pagi ya jam 6 pagi. Kalau bisa, kalau seumpama kalian ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, kalian bisa menuliskan pengumuman ya di pintu tempat usaha kalian. Jadi pelanggan kalian itu bisa tahu kenapa kalian itu belum buka ya teman-teman, dan tidak membuat mereka kecewa untuk hari-hari berikutnya. Dari jam operasional kita yang selalu konsisten juga bisa dilihat ya teman-teman, apakah kita ini serius dalam hal membuka usaha. Kalau kalian itu belum konsisten, menurut saya ini secara pribadi penilaian saya, kalian itu belum serius dalam menjalankan usaha atau bisnis kalian. Karena bagi orang yang memang sudah serius, otomatis mereka itu akan selalu konsisten dalam jam operasional tempat usaha mereka. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Ini hanya menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ada beberapa kali menanyakan tapi belum sempat saya bahas ya, dan kali ini saya bahas sedikit. Mudah-mudahan yang saya jawab kali ini bisa menjawab apa yang kalian ingin tahu, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.